Indonesia mengklaim sukses menggelar pertemuan regional soal penyelundupan manusia. Pertemuan berlangsung di Jakarta dan dihadiri 12 negara. Termasuk diantaranya negara asal penyelundupan manusia yang ingin mencapai Australia seperti Afghanistan dan Sri Lanka. Laporannya bersama Rebecca Hanschke. Puluhan ribu pengungsi asal Afghanistan dan Myanmar terlantar di negara-negara transit seperti Indonesia dan Malaysia. Mereka menunggu selama bertahun-tahun untuk mendapatkan suaka di negara baru seperti Australia. Banyak yang merasa frustasi dan mereka nekat menyeberangi Samudra Hindia dengan perahu demi mencapai Australia. There'll be some people who say, well, I'm going to give it a go. There'll be some people who get on board a vessel and take the risk. And there'll be some people who drown in doing so. But for everybody who makes it across to Australia, they will find out that we were exactly serious about the implementation of our policy. Australia telah menandatangani konvensi pencari suaka internasional. Dengan terus meningkatnya jumlah pencari suaka, Australia melakukan apapun untuk menerima mereka. Perdana Menteri Kevin Rudd memutuskan langkah terbaik Australia adalah memindahkan masalah ini ke tetangga terdekat, Papua Nugini. Para pencari suaka yang lewat jalur laut tidak lagi ditempatkan di Australia, tapi dialihkan ke Papua Nugini. Such that anyone who's settled in Papua New Guinea, once they're determined as genuine refugees, they will have the same privileges and opportunities that every other citizen of PNG has. And after the expiration of 8 years under our constitution, they will also be entitled to become permanent citizens of Papua New Guinea. Tapi Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbik Pato mengatakan sejumlah pencari suaka asal Iran justru meminta dipulangkan kembali ke negara mereka ketimbang memulai kehidupan baru di Papua Nugini. That 50 of them on the brief that I got today have agreed to return back to their country. Arus pergerakan pencari suaka dan pengungsi merupakan masalah politik yang cukup besar di Australia. Dan sebagai negara transit para pencari suaka, Indonesia terseret dalam pusaran masalah yang sama. Presiden Indonesia lah yang menggagas konferensi ini dengan melibatkan negara-negara tempat asal pencari suaka, negara yang dilewati serta negara yang jadi tujuan. Konferensi yang dihelat selama 3 jam itu menghasilkan deklarasi sepanjang 3 halaman. Namun Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menolak anggapan kalau deklarasi ini tidak akan banyak berguna. It is far better situation today thanks to the kind of commitment that the countries that have met today have made in following up, in identifying and following up areas where we can be working together. For example, without wanting to, for your benefit, I'd love to be able to sit together with you if you want to go through it with some of my colleagues. But for example, the idea of tabletop exercises on search and rescue operations, that I think is rather concrete. Indonesia juga menghentikan pemberian visa on arrival atau visa saat kedatangan bagi warga negara asal Iran. Kebijakan ini sempat ditentang Australia karena ini justru menguntungkan para penyelundup manusia. Dan di masa mendatang, pelaku penyelundupan manusia bakal dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang bisa diekstradisi. Australia mengaku akan menambah jumlah pencari suaka yang bisa ditampung setiap tahun. Puluhan ribu diantaranya masih menanti penempatan di Indonesia. Laporan ini disusun Rebecca Hanschke untuk Asia Calling dari Jakarta. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kunjungi portal kbr.com/Asia Calling untuk cerita-cerita lain dari seputar Asia. Saya Kak Agustin, sampai jumpa di edisi berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.